Episode 38, Pertemuan yang Tidak Terduga. Dr. Aldi dan Tuan Bagas telah sampai di ruangan keamanan. Mereka segera menemui seorang kepala staf keamanan. Orang tersebut bernama Lukas. Tolong bantu saya melihat rekaman CCTV yang mengarah ke eskalator lantai 2, blok D, sebelah utara. Sekitar jam 11 siang ini, kata Dr. Aldi pada Lukas. Baik dok, mari silahkan, sambut Lukas. Dr. Aldi pun segera mendekat ke arah Lukas. Sementara Tuan Bagas duduk di sebuah sofa yang ada di ruangan tersebut. Sementara di tempat lain, Reza dan Dr. Frida baru saja tiba di depan pintu. Namun langkah mereka terhenti, karena ternyata ada dua orang yang baru saja keluar dari ruangan tersebut. Dua orang tersebut adalah Rizkia dan Raffi. Dr. Frida tersenyum ramah kepada Rizkia, sedangkan Reza diam tertegun memperhatikan Rizkia. Ternyata Rizkia terpaksa kembali ke ruangan Dr. Frida karena ponselnya ketinggalan di meja. Tadi ketika akan menuju ruangan konseling, Dr. Frida melarang Rizkia membawa ponsel, sehingga dia menitipkan ponselnya kepada ayahnya. Masalahnya, ternyata Pak Tony lupa tidak membawanya. Saat sudah berada di ruangan Bu Rianti, Rizkia menanyakan ponselnya. Barulah Pak Tony teringat bahwa ponsel tersebut masih di atas meja yang ada di ruangan Dr. Frida. Selesai makan siang, Pak Tony bersiap akan mengambilkan ponsel tersebut. Namun bertepatan dengan Bu Rianti yang kembali mual, sehingga dia tidak tega meninggalkannya. Akhirnya Pak Tony meminta Raffi untuk menemani Rizkia mengambil ponselnya ke ruangan Dr. Frida. Dan sekarang, saat Rizkia dan Raffi baru saja keluar dari dalam ruangan, Reza dan Dr. Frida baru saja datang dan akan masuk ke dalam ruangan, sehingga mereka berpapasan di depan pintu. Baik Reza maupun Rizkia tidak saling mengenali satu sama lain. Mereka berdua hanya saling pandang dalam diam, tertegun tak berkedip. Tak lama, keduanya memiliki respon tubuh yang sama. Ada rasa aneh yang menjalar di dalam dada. Jantung mereka berdetak dengan sangat kencang. Mereka seolah tidak bisa bernafas, hingga akhirnya keduanya kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan tiba-tiba saja dunia kedua anak kembar itu menjadi gelap gulita. Mereka pingsan bersamaan. Dr. Frida dengan cepat meraih tubuh Reza, sementara Raffi secara refleks menangkap tubuh Rizkia. Di ruangan CCTV, Dr. Aldi sedang fokus melihat ke dalam layar monitor. Stop, perbesar gambarnya. Bisakah kamu ambilkan gambar yang paling jelas dari dua orang ini, kemudian perbesar? Nah, bagus seperti itu, seru Dr. Aldi. Silahkan Anda lihat sendiri Tuan. Menurut saya pribadi sih, gadis ini sangat mirip dengan Nyonya Besar. Mohon Anda maafkan jika ternyata saya salah menilai, kata Dr. Aldi, mempersilahkan agar Tuan Bagas melihat rekaman CCTV tersebut. Tuan Bagas terkesima ketika melihat gambar Rizkia. Dia akhirnya memahami kenapa Dr. Aldi mengatakan dia mirip dengan istrinya, karena memang benar adanya. Mungkin karena Tuan Bagas adalah orang tuanya, dia merasa langsung mengenali bahwa gadis dalam gambar itu adalah Renata. 100% dia yakin bahwa gadis ini adalah Renata. Tuan Bagas segera menyerbu Dr. Aldi, menghampirinya dan memeluknya. Itu benar anak gue Di, tolong carikan dia untukku. Gue mohon, kata Tuan Bagas dengan mata berkaca-kaca. Melihat reaksi sahabatnya, Dr. Aldi segera bangkit berdiri. Kalian semua segera fokus pada kedua orang tersebut. Kamu pindahkan ke layar lebar gambar tadi, seru Dr. Aldi pada Lukas. Cari keberadaan mereka berdua sekarang, karena gadis itu memakai baju pasien. Dia pasti sedang dirawat di sini. Cepat, perintah Dr. Aldi. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba saja datang seorang perawat bernama Mary. Dia adalah asisten Dr. Frida. Dengan sangat panik dia menghadap pada Dr. Aldi dan berseru. Gawat dok, seru Mary. Ada apa? Tanya Dr. Aldi. Heran melihat Suster Mary yang datang dengan wajah panik. Suster Mary segera mendekat ke arah Dr. Aldi dan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba saja wajah Dr. Aldi berubah, matanya terbelalak kaget. Apa? Teriaknya, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan kaget. Suasana pun menjadi hening.
Suster Mary meskipun takut, namun dia kembali mendekat dan kembali berbisik. Tapi, bukan karena kesalahan Dr. Frida, karena beliau belum melakukan apapun. Bahkan mereka belum masuk ke dalam ruangan, masih di depan pintu. Tiba-tiba saja ada 2 orang pasien yang pingsan. Saya juga kaget, Dok, bisik Suster Mary. Hai, 2 orang, siapa yang satunya? Tanya Dr. Aldi heran. Pasien Tuan Dendra sebelumnya, dia kembali karena ponselnya tertinggal di meja. Jawab Suster Mary. Dr. Aldi berpikir sejenak. Tiba-tiba saja dia terpikir, apakah dia adalah anak yang dicari sahabatnya? Apakah dia seorang gadis yang memakai bando warna pink dan jam tangan warna pink, rambutnya hitam panjang? Tanya Dr. Aldi bertubi-tubi untuk memastikan apa yang ada di pikirannya. Loh, kok Anda tahu, Dok? Betul, Nona Rizkia memang berambut panjang, memakai bando pink. Kalau jam tangan, saya tidak terlalu memperhatikan, Dok. Maaf. Terang Suster Mary. Kamu, tolong bukakan CCTV yang menghadap ke ruangan Dr. Frida beberapa menit yang lalu. Cari kejadian pasien yang pingsan di depan ruangan itu. Cepat, perintah Dr. Aldi pada Lukas. Ketemu, Dok? Gadis itu adalah orang yang Anda cari, jawab Lukas dengan antusias. Sementara Tuan Bagas yang mendengar kata-kata Lukas, seperti terhenyak kaget. Apa dia pingsan kenapa? Tanya Tuan Bagas. Dengan nada sangat khawatir. Dia bertemu dengan Tuan Muda, dan mereka berdua pingsan bersamaan. Sepertinya aku telah meremehkan kata-kata Dendra sebelumnya. Gadis itulah, Rizkia yang sering disebutkan Dendra, yang dia curigai sebagai penyebab pingsannya Tuan Muda. Jelas Dr. Aldi. Pada Tuan Bagas. Tuan Bagas semakin kaget mendengar hal itu, karena Reza juga pingsan. Jadi sekarang bagaimana? Kita fokus ke siapa lebih dahulu, Tuan Muda atau gadis itu? Tanya Dr. Aldi memastikan. Dua-duanya anak gue Gila lu, nanya gue fokus ke siapa? Ya keduanya lah. Seru Tuan Bagas dengan nada kesal. Jadi, di mana mereka berdua sekarang? Tanya Dr. Aldi pada Suster Mary. Di lantai 10, Dok. Keduanya di ruangannya masing-masing. Itu pesan Dr. Frida tadi. Karena saya tadi juga mengabari Tuan Dendra dengan kata-kata yang sama. Jawab Suster Mary. Ya sudah, kalian semua kerja bagus. Saya akan memberikan traktiran makan malam untuk kalian semua. Dan kamu minta ATM sama Friends untuk makan malam kalian satu tim. Selamat bersenang-senang, saya pergi dulu ya, kata Dr. Aldi pada Lukas. Mereka berdua pun bergegas menuju ke lantai 10. Sesampainya di lantai 10, Tuan Bagas pun berhenti sejenak. Dia bingung mau melihat siapa lebih dahulu. Kenapa? Tanya Dr. Aldi yang heran melihat Tuan Bagas berhenti. Tidak ada apa-apa. Ruangan Renata di mana? Tanya Tuan Bagas. Aku juga belum tahu, coba telepon Dendra saja, kata Dr. Aldi. Tapi, belum sempat Tuan Bagas menelpon. Tiba-tiba terdengar langkah kaki orang berlari di lorong rumah sakit. Karena ini adalah lorong ruangan VIP, tentu saja tidak banyak orang lalu lalang. Sehingga langkah kaki itu terdengar sangat jelas. Dr. Aldi pun menoleh dan melihat Dendra yang tengah berlari menuju ke arah mereka. Hih, kamu ini ruangan VIP. Kenapa berlarian seperti itu? Awas ya, kalau sampai ada keluhan nanti, bentak Dr. Aldi. Maaf Om, saya sedang terburu-buru. Kalian mau ke ruangan Reza ya? Jawab Dendra dengan terengah-engah dan berhenti berlari. Kebetulan kamu kesini, baru saja aku mau menelponmu. Rizkia dirawat di mana? Tanya Dr. Aldi pada Dendra. Loh, sampai Om sendiri yang datang. Rizkia kritis kah Om? Tanya Dendra dengan sangat khawatir. Seharusnya tidak. Cepat jawab, di ruangan mana? Kata Dr. Aldi, membuat Dendra lega. Itu, di sana. Beda 3 kamar sama Reza. Makanya kan saya bolak-balik 2 kamar itu. Jawab Dendra. Kerja bagus, Dra. Om sangat berterima kasih sama kamu ya. Terima kasih sekali. Om berhutang besar sama kamu kali ini. Kalau kamu mau minta apapun, Om pasti kabulkan. Kamu butuh apa? Mobil baru, kata Tuan Bagas pada Dendra. Buset, besuk Reza doang dikasih mobil. Berarti seharusnya 3 Om.
karena ada David dan Ali juga loh yang bergiliran besuk. Karena mereka sekalian besuk Rizkia juga, kata Dendra. Jadi dia adalah gadis yang kalian perebutkan ya? Padahal tempo hari, Om pikir gadis berambut ikal yang duduk bersamamu itu Rizkia, selidik Tuan Bagas. Gadis itu Wina Om, saudaranya Rizkia. Yang satunya Raffi, saudaranya juga, sahut Dendra. Mereka semua bersaudara. Ada berapa saudara Rizkia itu Dra? Selidik Tuan Bagas lagi. Setahu saya, dalam berkasnya Rizkia anak tunggal. Wina dan Raffi hanya saudara sepupu saja. Tapi hari ini ada berita bagus. Ibunya hamil, sedang ada di rumah sakit ini juga. Terang Dendra antusias menceritakan Rizkia. Nah, itu ruangan Rizkia. Ada Raffi itu, kata Dendra. Seraya berhenti dan menunjuk ke arah Raffi. Sementara Raffi terlihat sangat gusar. Dia bingung bagaimana caranya memberitahukan keadaan Rizkia pada Pak Tauni. Akhirnya dia memutuskan untuk mengirim pesan saja kepada Wina. Win, Rizkia pingsan lagi. Kamu cari cara agar bisa memberitahukan Pak D. Tanpa ketahuan Bude ya. Nanti Bude kaget, kondisinya kan sedang lemah. Beliau itu panikan. Aku di lantai 10, di ruangan Rizkia sebelumnya ya, ketik Raffi dalam pesannya. Sementara Wina yang menerima pesan Raffi pun jadi bingung. Setan, Raffi, giliran masalah begini dia limpahin ke gue. Duh, gimana caranya ya? Rungut Wina dalam hati. Akhirnya Wina mendapatkan sebuah ide. Dia terlihat berjalan mondar-mandir di sekitar kursi tempat dia duduk sebelumnya. Dengan wajah pura-pura cemas, Pak Tauni dan Bu Rianti yang melihat hal tersebut menjadi heran. Kenapa Win? Tanya Pak Tauni. Terkena pancingan Wina. Anu deh, liontinku kok tiba-tiba gak ada. Padahal tadi pas makan siang, jelas aku lihat masih ada. Terang Wina. Kamu sudah coba cari di depan? Kalian kan tadi makannya di luar. Siapa tahu di sana. Buruan dilihat, keburu diambil orang nanti. Mas, bantu ponakanmu itu dulu, kata Bu Rianti. Mereka berdua pun melangkah keluar ruangan. Setelah menutup pintu pelan-pelan, Wina melihat Pak Tauni sedang melongok ke bawah kolong bangku yang ada di sana. Maaf deh, Wina, bohong kok masalah liontin itu, kata Wina pada Pak Tauni, merasa sangat bersalah. Apa maksudmu Win? Tanya Pak Tauni dengan heran. Wina terpaksa berbohong supaya bisa bawa Pak D keluar. Karena kata Raffi jangan sampai Budi mendengarnya. Takut beliau syok, kata Wina. Ada apa memangnya? Tanya Pak Tauni mulai terlihat khawatir. Rizkia pingsan lagi, dia sekarang di ruangan rawat inapnya. Maaf ya Dik, Wina berbohong sama Pak D dan Bude, kata Wina, merasa tidak enak. Karena Pak Tauni sampai berjongkok di lantai. Loh, tidak apa-apa, kan demi kebaikan, kalian benar kok. Kalau Budi kalian sampai tahu, dia pasti akan panik. Selain bisa shock, dia pasti mau segera melihat Rizkia. Padahal, dia sendiri sedang lemah sekarang, kata Pak Tauni, membenarkan sikap Wina. Jadi gimana sekarang deh? Tanya Wina lagi. Kita harus cari cara supaya aku bisa pergi, tanpa membuat dia curiga. Kamu ada usul Win? Tanya Pak Tauni, sedangkan Wina hanya menggelang. Setelah lama berpikir, akhirnya Pak Tauni tercetus sebuah ide. Aha, aku ada ide Win. Kita bilang saja liontinmu ini mahal. Di sini tidak ketemu. Aku akan pergi ke toilet dengan alasan sakit perut. Setelah itu, aku akan ke ruangan keamanan untuk membuat laporan barang hilang. Sehingga budemu tidak akan curiga kalau aku pergi cukup lama. Bagaimana menurutmu? Tanya Pak Tauni. Ide bagus deh. Wina setuju. Biar Wina yang menemani Bude di sini. Pak D segera melihat Rizkia saja, jawab Wina. Setelah memberikan penjelasan kepada Bu Rianti, Pak Tony pun segera pergi menuju ke ruangan rawat inap Rizkia.